Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan orang-orang dahulu dibandingkan dengan umat-umat berikutnya, terkhusus kepada zaman Nabi dan para sahabat, sehingga mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Apa yang mereka miliki? Yang mereka miliki itu adalah keyakinan kepada akhirat itu jauh lebih utama daripada kehidupan dunia. Mereka menganggap akhirat itu adalah nomor satu gitu. Dan dunia ini nomor dua. Sehingga mereka andaikan bertepatan kepentingan akhirat dengan kepentingan dunia, mereka akan mengutamakan kehidupan akhirat. Nah, berbeda dengan kita hari ini. Kita hari ini lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka Allah katakan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih condong kepada kehidupan dunia, padahal akhirat itu jauh lebih kekal dan lebih baik. Nah, inilah yang menjadikan para sahabat itu awal ya, Nabi dan masa awal itu jauh lebih utama. Mereka akhirat itu adalah segala-galanya gitu. Sehingga mereka di dunia ngapa? Ya, mereka di dunia ini adalah bukan tidak beraktivitas juga mereka. Mereka berdunia juga gitu. Tetapi di dunia ini mereka adalah satu di antaranya selalu untuk meraih pundi-pundi amal. Ya, pundi-pundi amal, Pak. Ya, sebanyak mungkin gitu, sebanyak mungkin. Karena nanti di akhirat itu, di surga itu, orang akan berbeda status surganya karena amalan gitu. Karena amalan. Nah, para sahabat Nabi itu kelebihan mereka. Mereka dipuji oleh Allah, wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum ya radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang terdahulu daripada orang muhajirin dan ansar ya, dan pengikut-pengikut mereka setelah itu, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi para sahabat-sahabat Nabi itu seolah-olah penduduk surga yang masih beraktivitas di dunia gitu. Nah, begitunya Pak. Sahabat Nabi itu, mereka itu adalah penduduk surga yang masih beraktivitas di dunia. Karena memang nama-nama sudah dikantongi di surga gitu. Bilal saja sudah kedengaran sandalnya di surga. Ya, macam mana Pak? Dia masih di dunia, sandalnya sudah kedengaran di surga. Maka para sahabat itu boleh kita katakan penduduk surga yang masih beraktivitas di dunia. Nah, ini kelebihan mereka. Jadi mereka itu ngapain? Tidak tertutup kemungkinan kita ini bisa juga seperti itu. Karena ada Samuel wallazina tabauhum. Mereka yang mengikuti. Mengikuti siapa? Pola hidup sahabat Nabi ini mereka ikuti. Karena ini sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka para sahabat itu di dunia ini ngapain dia? Satu, mencari amal yang paling banyak sekali. Sering kita dengar kisah-kisah yang berlomba-lomba dalam beramal. Umar bin Khattab berlomba dengan Abu Bakar Siddiq dalam menginfakkan harta di perang Tabuk. Ya, begitu juga dengan Utsman bin Affan ketika mesin penceklip di Madinah di zaman Abu Bakar. Ya, bahan-bahan makanan habis, maka Utsman bin Affan membawa 1000 ekor onta yang lengkap di atas onta itu dengan segala komoditi dan keperluan manusia pada saat itu. Di tengah jalan dipotong oleh tengkulak. Wahai Utsman, maukah engkau menjual
dengan harga 2 kali lipat. Apa kata Utsman? Terlalu kecil tawaranmu. 2 kali lipat masih kecil, 3 kali lipat masih kecil, 5 kali lipat masih kecil. Masya Allah. Lalu engkau nak jual berapa? Sudah ada yang menawar 10 kali lipat paling kurang, kata Utsman. Ya, apa jawaban para orang yang memotong tengah jalan? Siapa mereka itu? Bukankah kami orang yang terkaya di Madinah ini? Dan kami adalah orang yang pertama nawar dagang engkau. Siapa? Allah telah menawar ini semua. Minimal 10 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Masya Allah. Diinfakkan Pak. 1000 ekor onta, lengkap dengan segala keperluan. Kenapa? Mereka berlomba di dunia ini dalam amal. Karena amal nanti diantaranya akan mempengaruhi posisi manusia di surga. Ingat perang Mu'ah. Ya, bagaimana perang Mu'ah Bapak? Perang Mu'ah itu dipimpin oleh 3 pasukan, pimpin pasukan. 1 Zaid, yang kedua Ja'far bin Abu Talib, yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Singkat cerita, sebelum berangkat Nabi mengasih semacam arahan. Kata Nabi, kalau Zaid mati, maka yang menjadi pimpinan adalah Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far bin Abu Talib mati, maka yang pimpinan adalah Abdullah bin Rawahah. Maka berangkatlah mereka pergi berperang. Tertinggallah Abdullah bin Rawahah. Ya, ketika ditanya oleh Nabi, kenapa engkau belum berangkat? Apa jawaban alasannya? Kok belum berangkat? Apa alasanmu? Ya Rasulullah, saya ingin solat yang terakhir bersamamu ya Rasul. Dia ingin solat yang terakhir, bukan mengurus kadai Pak. Ya, bukan kadai yang diurus oleh Abdullah bin Rawahah. Apa yang penyebab terlambatnya dia ini berangkat berperang? Saya ingin solat yang terakhir bersamamu Rasul. Karena Nabi sudah mengatakan, kalau Zaid mati, maka penggantinya adalah Ja'far. Kalau Ja'far mati, maka penggantinya Abdullah bin Rawahah. Sahabat paham ini, mereka berangkat tak akan pernah pulang kembali. Maka dia katakan, saya ingin solat yang terakhir bersamamu ya Rasul. Maka berangkatlah mereka berperang. Nabi tidak berangkat Pak, tapi dari Madinah Nabi bisa melihat bagaimana kejadian-kejadian sesungguhnya. Zaid mati, digantikan oleh Ja'far bin Abu Talib. Ja'far juga mati syahid, digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah juga mati, diganti. Nah, maka terserah kepada pemimpin nanti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Madinah sampaikan kepada para sahabat yang ada di Madinah, Zaid sudah berada di surga, Ja'far sudah berada di surga, Abdullah saya juga telah lihat di surga. Tapi kata Nabi, surganya Abdullah ini lebih di bawah tingkatnya ketimbang Zaid, ketimbang Ja'far bin Abu Talib. Sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa bisa seperti ini? Ya, bukankah mereka sama-sama syahid? Kata Nabi, karena Abdullah bin Rawahah terlambat sesaat dalam bergerak. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau sesaat saja keterlambatan Abdullah bergerak, surganya di bawah statusnya, tingkatannya daripada 2 orang sahabat lain. Bagaimana dengan kita yang sudah 1 bulan mungkin yang terlambat bergerak, bahkan 1 tahun yang terlambat bergerak, bahkan bertahun-tahun terlambat bergerak. Masya Allah. Inilah kesahabat itu. Ya, innahum kanu qabla zalika muhsinin. Mereka selalu di dunia ini ngapa? Mencari kebaikan-kebaikan. Apapun bentuknya, dijadikan pundi amal. Yang kedua, apa ya karakter mereka itu di dunia tuh ngapain mereka? Dunia ini mereka hanya menerima dengan keridhaan Allah apa yang telah Allah tentukan. Ridho dengan syariatnya, ridho dengan aturannya, ridho dengan segala yang sampai ke dirinya. Apakah itu sesuai dengan nafsunya atau tidak sesuai dengan nafsunya? Kalau mereka kaya, konsepnya mereka bersyukur. Kalau mereka susah, konsepnya mereka bersabar. Jadi tidak ada kecewa di dunia bagi sebagian. Mereka tidak ada yang kecewa, tidak ada kecewa. Kenapa? Dunia ini sesaat. Kalaupun mereka sakit di dunia ini selama-lamanya, sudah ada menjanjikan di surga tak pernah sakit lagi. Kalaupun mereka di dunia miskin di dunia, sudah Allah janjikan di surga apa? Surga 10 kali lipat dunia paling kurang. Jadi apa yang mau dikecewakan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kok punya tampang pas-pasan, tidak usah kecewa. Tidak usah kecewa punya tampang pas-pasan. Besok akan Allah ganti dengan apa? Dengan kegantengan luar biasa yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam.
Ibu-ibu kalau seandainya tampang pas-pasan, hidung pesek, kalek, segala macam, tidak usah kecewa. Besok ibu-ibu akan Allah ganti dengan wajah yang lebih cantik daripada bidadari. Ini janji Allah, janji Nabi loh. Jadi untuk apa kita kecewa di dunia ini? Inilah sahabat yang dia miliki. Dia di dunia ini hanya dengan ridho dengan syariatnya, ridho dengan aturan, ridho dengan segala sesuatu yang sampai ke badannya, apakah itu sesuai dengan nafsunya atau tidak sesuai dengan nafsunya. Insya Allah kalau kita ada dalam posisi ini, walazina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, siapa dia? Para sahabat. Itulah orang-orang penduduk ahli surga yang masih beraktivitas di dunia. Semoga Allah masukkan kita dalam golongan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.